Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Utawi Studio. Di sini saya ingin menerangkan tentang serba-serbi tentang icon ya. Nanti di video ini dan video yang akan datang akan kita bahas tentang apa itu icon desain, apa itu icon dulu, lalu kita merambah ke icon desain dan pokoknya intinya serba-serbi tentang icon. Kita juga akan membahas tentang stylenya, kegunaannya, fungsinya, apa yang terpenting dari sebuah icon, dan di terakhir nanti mungkin kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat icon versi saya dan bagaimana cara menjualnya agar bisa mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Jadi pertama-tama langsung ke slide selanjutnya dulu. Yakni pertama-tama apa itu icon. Icon adalah simbol yang merepresentasikan sebuah objek, gagasan, atau aksi. Nah, di sini ada 3 jenis objek, gagasan, atau aksi. Jadi intinya icon adalah sebuah simbol. Pertama simbol yang merepresentasikan sebuah objek, gagasan, atau aksi. Jadi icon itu bisa berbentuk atau menggambarkan tentang sebuah objek, menggambarkan gagasan ataupun aksi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya objek ya, misal objek tumbler, nanti akan ada icon tumbler. Nah, icon laptop, icon mobil, icon pesawat, icon rumah, dan icon lain-lain. Kalau gagasan ini contohnya tentang sebuah ide atau gagasan itu sendiri. Jika ingin dibuat menjadi sebuah icon, mungkin kita bisa membuat icon lampu yang merepresentasikan gagasan atau tanda tanya atau yang lain-lain. Mungkin juga hati juga gagasan dari sebuah suka, like, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Atau aksi, mungkin contohnya orang membuang sampah. Nah, ini juga bisa kita buat ikonnya, dan ini juga termasuk icon. Orang berpidato, orang kampanye, orang atau apalah itu juga bisa kita buatkan ikonnya. Nah, arti yang kedua, seperti artinya yang kedua, yakni icon adalah bahasa kedua. Jadi icon-icon ini, simbol-simbol ini sebisa mungkin atau memang tugas utamanya yakni menjadi bahasa kedua. Jadi untuk kita ingin meringkas sebuah objek menjadi sebuah bahasa yang lebih universal dan dapat dimengerti, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah icon. Contohnya tadi seperti pesawat ya. Di mana-mana pesawat, jika ada icon pesawat, mungkin kita akan langsung tahu bahwa itu mungkin ada icon bandara atau icon mobil. Nah, mungkin itu icon tentang parkir. Nah, seperti itu. Jadi bahasa kedua. Untuk gagasan sendiri seperti tadi contohnya hati. Nah, hati merepresentasikan bahasa kedua, yakni sebuah tanda untuk menyukai atau untuk favorit atau untuk lain-lain atau aksi. Nah, dan aksi yang seperti tadi orang membuang sampah dan lain-lain. Orang berpidato juga bisa. Nah, itulah icon. Untuk slide yang selanjutnya, yakni apa saja fungsi dari icon. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang definisinya, sekarang kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari icon sendiri.
Sebenarnya ada banyak sekali fungsi dari icon, contohnya seperti tadi bandar, pesawat yang merepresentasikan bandara, hati yang merepresentasikan suka atau hati in literally atau favorit, dan seperti tadi aksi yang ada orang dengan tempat sampah yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu adalah icon dari sebuah tempat sampah. Nah, dari ketiga macam itu kita bisa memplot menjadi 5 garis besar fungsi dari icon. Nah, pertama ini user interface, presentasi, media cetak, environment, dan infografi. Di sini pertama-tama kita akan membahas tentang icon pada user interface. Ya, seperti yang kita ketahui, kita di dunia digital ini tidak bisa menghindar dari sebuah bahasa atau istilah yang namanya user interface. Bahkan di slide ini pun ini juga namanya user interface. Jika kalian menonton video ini di laptop juga akan ada yang namanya user interface. Di HP juga akan ada namanya user interface. Nah, dalam user interface tersebut nanti akan ada icon-icon yang menjadi bahasa kedua kita untuk mengerti sebuah perintah atau barang atau yang lain itu. Itu adalah fungsi icon di user interface. Yang kedua, presentasi. Slide ini juga akan presentasi. Nah, ini juga termasuk simbol atau icon. 4 jenis di bawah ini juga termasuk simbol atau icon. Ada back, ada pen, ada forward, ada apa ini. Nah, ini juga termasuk fungsi dari icon di presentasi. Yang ketiga, di media cetak. Jika kalian pernah melihat kardus mie instan atau air mineral, di atasnya itu kita akan melihat 8 setidaknya icon yang ada di sana. Contohnya icon jangan menumpuk kardus ini lebih dari 8 tumpukan, atau hindarkan kardus ini dari barang-barang yang berbau tajam dan lain-lain. Itu fungsi icon di media cetak. Di sana ada himbauan untuk misal tadi ya yang maksimal 8 tumpukan. Nah, ini icon yang menghimbau kita untuk jangan menumpuk kardus ini maksimal di atas 8 tumpukan. Nah, seperti itu. Itu juga bahasa kedua seperti yang saya bilang tadi, dan lain-lain. Ada banyak sekali contohnya. Itu yang keempat, environment. Jika kalian melihat rambu-rambu lalu lintas, ada rambu yang berbelok kanan, rambu berbelok kiri, atau rambu membuang sampah tadi, atau atau simbol laki-laki dan perempuan di sebuah toilet. Gambar-gambar tersebut adalah icon. Nah, icon yang terdapat di environment atau di tempat umum. Yang kelima, di infografi. Nah, infografi fungsinya sendiri adalah untuk memudahkan kita memahami info tersebut. Nah, jadi salah satu cara dari info tersebut mudah difahami adalah menyajikannya secara detail dan ringkas. Nah, tentu detail dan ringkas tersebut akan membutuhkan sebuah icon dalam penerapannya. Ya kan? Contoh misal kontak. Nah, seperti itu. Semua orang tahu ini adalah icon email. Atau ini adalah icon telepon. Nah, seperti itu. Kedua icon ini contoh sedikit dari banyak sekali icon yang terdapat di infografi, dan tentunya menjadi bahasa kedua kita atau bahasa universal kita untuk mengerti icon tersebut maksudnya apa. Nah, seperti itu.
Sini jelas ya tentang fungsi-fungsi dari icon, bisa kita plotkan menjadi 5 tersebut. Nah, di slide selanjutnya saya akan ngasih beberapa contoh dari 5 ini, satu ya masing-masing. Nah, kita akan mereview icon-icon yang ada di poin yang pertama tadi, user interface. Ini adalah user interface dari sebuah aplikasi smartphone. Nah, ini adalah karya dari ini. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali icon. Contohnya ini adalah icon next. Ini icon bendera. Ini icon user yang sudah diganti dengan foto seseorang. Nah, untuk menyingkat bahasa lanjutkan, kita bisa menaruh icon panah ke kanan seperti ini, dan semua orang tentunya yang secara universal akan mengerti bahwa ini adalah maksudnya lanjutkan ke slide selanjutnya, ke bagian selanjutnya, seperti itu. Kalau ini icon bendera, tentu semua orang, mungkin sebagian orang, mungkin awamnya orang secara universal akan langsung tahu bahwa ini adalah icon tentang mungkin bahasa, mungkin kewarganegaraan kita, direpresentasikan dari sebuah icon berbentuk bendera ini, yang pada user interface ini adalah icon bendera India. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh icon yang ada di user interface. Tentu yang lain banyak sekali contoh-contoh yang lainnya, mungkin kalian bisa cari sendiri. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni presentasi. Nah, selain tadi saya mencontohkan presentasi di slide ini sendiri, yang tadi kan ada 4 ini juga ada dari karya San Misway ini, kalian bisa temukannya di Dribbble. Ini juga ada beberapa icon yang dijadikan pemanis atau dijadikan sebuah bahasa kedua, bahasa yang ringkas, bahasa yang mengakomodir semua maksud. Ini dalam presentasi ini, contohnya saja ini ya, ada icon kecil-kecil ini. Ini mungkin icon user, ini icon globe, ini icon apa, ini sangat kecil sekali. Nah, di sini ada icon 4 kecil ini tentunya mempunyai maksud yang maksud tersendiri. Jika di sini ada HP, smartphone, ini juga bisa dikategorikan sebagai icon ya. Ini juga masih masuknya icon, meskipun secara kasat mata ini lebih ke ilustrasi, tapi tetap saja ini juga bisa dikategorikan menjadi sebuah icon HP, smartphone. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh icon di poin kedua ya, presentasi dari San Misway ini. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni media cetak. Nah, jika saya tadi mencontohkan di kardus mie instan atau apa tadi, air mineral, di sini kita mengambil contoh dari Gmaster. Ini adalah sebuah label makanan. Nah, di sini ada terbilang 5 icon dari sebuah label brand ramen contohnya. Nah, ini ada icon room tag, icon mie, icon cup, icon poster, dan icon lain-lain. Nah, itu tentu punya maksud tersendiri. Nah, seperti itu contoh-contoh icon yang diimplementasikan di poin ketiga, yakni media cetak. Nah,
seperti yang lain. Contohnya tadi di kardus mie instan atau kardus air mineral. Nah, itu contoh yang lain. Kalian bisa menemukan yang lainnya juga di beberapa produk media cetak yang mempunyai ikon. Nah, mungkin di bungkus Indomie atau bungkus mie sedap ya, itu pasti ada ikon tata cara penyajian, ikon membuang sampah, atau ikon-ikon yang lain. Nah, kalian bisa cari sendiri contoh-contoh yang lainnya. Menuju slide yang selanjutnya, yakni environment atau di lingkungan bebas ya. Kita semua tahu bahwa di lingkaran ada huruf I. Ini pasti arahnya ke informasi. Nah, ini sendiri juga kotak dialog informasi di sebuah jalan Asia Afrika di Bandung ya. Ini foto hasil karya dari Backpacker Wanderer. Nah, ini ikon informasi. Di sini ada 6 ikon kecil yang masing-masingnya juga mempunyai arti sendiri-sendiri. Contohnya ini P. Kita pasti tahu bahwa P artinya parkir ya, bukan P untuk memulai sebuah percakapan, bukan. Nah, ini ada orang yang berdiri di atas zebra cross. Ini termasuk ikon aksi ya, yang merepresentasikan sebuah aksi. Ini kita tahu bahwa di sini ada tempat penyeberangan. Nah, dan 6 ikon lainnya dan 4 ikon lainnya ini juga mempunyai arti yang berbeda-beda dan maksud tujuan yang sama, yakni menjadi bahasa kedua dari informasi yang akan disampaikan itu. Nah, atau bahkan mungkin di map ini sendiri pasti ada beberapa ikon yang terselip yang juga memudahkan kita untuk memahami map itu sendiri. Mungkin ada gambar masjid, nah ada gambar monumen, ada gambar-gambar lain-lain. Nah, itu juga termasuk ikon, ya kan? Kalian bisa cari contoh yang lain selain ini di tempat-tempat sekitar kalian ya. Seperti tadi yang saya bilang kan ada rambu juga termasuk dalam poin ke berapa ini, keempat kalau nggak salah, di environment ini. Nah, selanjutnya di infografi ini seingat saya adalah poin terakhir, ya kan. Nah, tadi saya sudah menyinggung ikon email. Ternyata di sini juga ada. Nah, ini kan. Ini pasti kita tulisan kecil-kecil ini bisa kita replace menjadi email kita. Nah, kontak kita. Nah, seperti itu. Ada di sini ada ikon conversation, mungkin kita bisa replace dengan nomor HP kita untuk SMS atau misalnya dan lain-lain. Di sini ada ikon dokumen, ada ikon point map ya. Ini pasti akan merepresentasikan lokasi kita, lokasi di mana kita. Jika kantor ya lokasi kantor kita, jika rumah ya lokasi rumah kita. Nah, 4 ikon ini sudah merepresentasikan fungsinya masing-masing. Nah, jadi seperti itu ikon itu menjadi sebuah bahasa kedua, sudah jelas ya, menjadi sebuah mengandung berbagai makna, entah itu baik dari objek, gagasan ataupun aksi. Nah, setelah kita melihat beberapa fungsi ikon di 5 poin ini, tentunya kita akan mikir bahwa ikon itu ternyata sangat banyak fungsinya dan sangat penting, sangat urgen. Andaikan di 5 poin ini tidak ada ikon dan semuanya diganti dengan tulisan, pasti 5 poin ini tidak akan indah dan sangat bertele-tele, kurang eye catching, dan ya mungkin kurang dimengerti oleh seseorang yang tidak tahu bahasa
Indonesia mungkin, seorang yang tidak bisa membaca, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk mengerti sebuah simbol. Nah, itulah urgensinya seorang eye guide design, untuk menyediakan informasi-informasi atau meringkas sebuah informasi itu menjadi sebuah bahasa yang mudah dimengerti. Di slide selanjutnya atau di video selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis icon dan beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang icon. Namun sepertinya video ini sudah cukup sampai di sini. Video selanjutnya saya akan di bahasan-bahasan selanjutnya saya akan membuatkan video yang lain lagi. Nah, seperti itu. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, kamu boleh menanyakannya di kolom komentar. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.